Pada video kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal kekontinuan. Jadi, ada beberapa soal yang akan kita bahas terkait kekontinuan suatu fungsi. Jadi, apakah fungsi tersebut kontinu di suatu titik atau tidak? Nah, untuk soalnya adalah tentukan apakah fungsi berikut kontinu di titik 3. Nah, untuk soal yang pertama adalah, jadi fungsinya adalah fx sama dengan x3 dikali x min 4. Nah, ingat kembali bahwa untuk menentukan suatu fungsi kontinu atau tidak ada 3 step yang harus kita lewati. Yang pertama adalah limit x menuju c fx ada. Kemudian yang kedua adalah fc-nya ada. Yang ketiga adalah limit x menuju c fx sama dengan fc. Jadi, untuk menentukan suatu fungsi kontinu di suatu titik harus memenuhi 3 syarat tersebut. Jadi, untuk soal yang pertama ini, kita harus meninjau dari sisi yang pertama. Jadi, apakah limit x menuju c dari fx ada? Nah, sekarang tinggal kita tuliskan untuk yang pertama, limit x menuju 3 ya, artinya c-nya 3 dari x min 3 dikali x min 4, maka kita peroleh di sini hasilnya 0 ya, karena 0 min 3, 3 min 3, 3 min 4, maka kita peroleh hasilnya 0. Kemudian juga untuk yang kedua, F3-nya, maka F3-nya kita peroleh juga sama, 0. Akibatnya karena sama-sama 0, maka kita punya limit x menuju 3 dari fx sama dengan F3, yaitu 0. Karena memenuhi ketiga syarat, maka fx kontinu di 3. Di 3. Kemudian soal yang kedua, adalah, jadi kita punya gx-nya adalah x kuadrat min 9. Nah, dengan cara yang sama, maka kita bisa tuliskan bahwa limit x menuju 3 dari x kuadrat min 9 adalah 0 ya. Kemudian yang kedua, F3-nya juga 0. Akibatnya yang ketiga, limit x menuju 3 dari gx sama dengan, ini g ya, maaf. G3 yaitu 0. Maka gx kontinu di 3. Nah, soal selanjutnya, yang ketiga adalah, misalkan kita punya hx sama dengan 3 per x min 3. Nah, ini harus kita perhatikan, apalagi ketika menemukan suatu fungsi rasional. Jadi, perhatikan apakah dia terdefinisi atau tidak. Nah, jadi dari 3 syarat tadi, kalau kita lihat H3, kita tuliskan di sini H3, maka H3 tidak terdefinisi ya. H3 tidak ada. Karena kita akan menemukan pembagian dengan 0. Nah, akibatnya karena satu syarat saja sudah tidak memenuhi, maka fungsi Hx ini tidak kontinu di 3.
itu. Kita tidak perlu meninjau syarat yang lain karena satu syarat saja sudah terpenuhi maka gugur. Artinya dia tidak kontinu lagi di titik itu. Kemudian contoh yang keempat. Yang keempat adalah misalkan kita punya fungsi GT sama dengan akar T-4. Nah, perhatikan ya, ini fungsi GT dalam T. Jadi syaratnya sama, kita tinjau 3 syarat tadi. Karena kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat dari syarat yang kedua saja dulu. Ini tadi syarat yang kedua ya. Tidak mesti runut syarat 1, kedua, dan ketiga. Tapi lebih mudahnya tadi seperti itu. Jadi G3 maka kita punya akar 3-4, artinya akar negatif 1. Nah, untuk bilangan real maka akar negatif 1 tidak ada ya. Artinya G3 tidak ada. G3 di sini tidak ada. Nah, sama kasusnya dengan yang ketiga, ketika satu saja syarat gugur, maka di sini GT tidak kontinu. Nah, selanjutnya yang kelima, maka kita punya fungsi. Yang kelima adalah HT sama dengan mutlak T-3 per T-3. Nah, ini dengan mudah kita lihat, seribet apapun fungsinya, ketika satu syarat sudah gugur, maka dia sudah tidak kontinu. Kalau kita lihat H3-nya, maka H3-nya juga tidak terdefinisi ya. H3 tidak ada. Maka akibatnya HT tidak kontinu di 3. Oh ya, ini di 3. Kemudian soal yang keenam, yaitu FT sama dengan mutlak T. Nah, FT sama dengan mutlak T. Di sini kita lihat, kita tinjau lagi. Apakah yang pertama terpenuhi atau tidak? Artinya di sini limit T menuju 3 FT. Artinya limit T menuju 3 mutlak T. Maka hasilnya 3. Kemudian yang kedua, F3, yaitu berarti mutlak 3. Mutlak 3 sama dengan 3. Yang ketiga, maka limit T menuju 3 FT sama dengan F3, yaitu 3. Artinya FT yang sama dengan mutlak T kontinu di 3. Kemudian soal selanjutnya, yaitu misalkan kita punya fungsi GT sama dengan mutlak T-2. Nah, untuk fungsi ini, maka dengan cara yang sama, untuk seperti nomor 6, kita bisa tinjau untuk yang pertama, limit T menuju 3 dari mutlak T-2. Artinya kita punya di sini hasilnya 1 ya. Kemudian yang kedua, limit T menuju 3, maaf, bukan limit ya, G3, maka kita punya 3 dikurang 2, hasilnya mutlak 1, hasilnya 1. Akibatnya limit T
menuju 3 dari GT itu sama dengan G3. Artinya sama dengan 1. Maka GT continue di 3. Kemudian contoh selanjutnya adalah misalkan kita punya HX yaitu X kuadrat min 9 dibagi X min 3. Nah, ini awalnya mungkin kita perlu mencurigakan X min 3 ya, karena di titik 3 akan continue di titik 3 atau tidak. Tapi coba kita kerjakan. Yang pertama, limit dari X menuju 3, X kuadrat min 9 per X min 3. Maka sebenarnya bisa kita faktorkan ya, kita sederhanakan. Yaitu X min 3, X plus 3 dibagi X min 3. Maka ada suku yang sama dibagi menjadi 1 ya. Artinya limit X menuju 3, X plus 3. Maka kita punya hasilnya di sini 6. Kemudian yang kedua, kita tinjau untuk H3. H3 maka X kuadrat min 9, ini 3 kuadrat ya. 3 dikuadratkan min 9 per 3 min 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebenarnya dibagi 0 ya, jadinya tidak terdefinisi. Tapi bisa kita tuliskan dulu si HX-nya, bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan yang tadi. Jadinya X min 3, X plus 3 dibagi X min 3. Maka tersisa X plus 3. Artinya untuk H3 kita dapatkan di sini 3 plus 3 sama dengan 6. Nah, kemudian syarat yang ketiga, maka kita punya limit X menuju 3HX itu sama dengan H3, yaitu 6. Akibatnya HX continue di 3. Nah, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya adalah contoh yang ke-9 ya. Contoh yang ke-9, misalkan kita punya fungsi f(x) sama dengan 21 min 7x per x min 3. Nah, sama dengan nomor 8 ya. Hampir mirip kalau kita lihat sekilas, mungkin bisa jadi tidak terdefinisi nih kalau kita terburu-buru dalam mengerjakan soal. Tapi perhatikan lagi untuk yang pertama, limit X menuju 3 dari 21 min 7X per X min 3. Nah, kita bisa faktorkan di sini lebih sederhana bentuknya menjadi 7 dikali X min 3 per X min 3. Ternyata hasilnya 7X min 21, sedangkan di sini 21 min 7X. Maka kita tambahkan saja negatif di sini. Jadinya negatif 7X, negatif 7 dikali X min 3 per X min 3. Ada suku yang sama, maka kita dapat limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Maka sama dengan negatif 7. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah mencari F3. Artinya kita perlu sederhanakan lagi si fx-nya menjadi bentuknya negatif 7 x min 3 dibagi x min 3. Maka kita dapat negatif 7. Nah, sehingga untuk syarat yang ketiga, limit x menuju 3 dari fx sama dengan f3 yaitu min 7. Akibatnya fx continue di 3.
Nah, selanjutnya untuk contoh yang ke-10, kita punya fungsi di sini HT sama dengan mutlak akar T-3 pangkat 4 dibagi dengan T-3. Nah, ini adalah satu tips. Jadi, ketika kalian menemukan fungsi seperti ini, lagi-lagi lebih mudah ketika kalian meninjau apakah fungsi tersebut terdefinisi di titik kekontinuannya itu, di titik C artinya. Jadi, yang pertama kita perlu tinjau apakah H3 ada. Nah, di sini kita lihat dulu apakah HT bisa kita sederhanakan. Jadi, akar dari T-3 pangkat 4 bisa kita hilangkan akarnya dengan mengganti T-3 pangkat 2 ya. Dibagi T-3. Nah, di sini ingat kalau tidak ada fungsi mutlak, mungkin kita bisa dengan mudah menghilangkan pembagi T-3. Tapi perhatikan lagi bahwa ada fungsi mutlak di sini, mutlak dari T-3 kuadrat dibagi T-3, di mana artinya T-3 di sini tidak bisa dengan mudah kita hilangkan ya, berbeda. Jadi berbeda kasusnya ketika kita T-3 kuadrat per T-3. Maka dengan mudahnya kalian mendapatkan hasil T-3. Tapi ingat di sini ada fungsi mutlak, jadi tidak bisa dengan mudah kita lakukan seperti ini. Akibatnya di sini H3 tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi, tidak ada. Karena tidak ada, maka HT tidak kontinu di 3. Nah, seperti itu. Misalkan yang ke-11 kita punya fungsi RT, di mana RT itu sama dengan T pangkat 3 dikurang 27 per T dikurang 3 untuk 3 dan RT adalah 27 untuk T sama dengan 3. Nah, kalau contohnya seperti ini, pendefinisian fungsinya seperti ini, maka sebenarnya lebih mudah. Karena kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah menemukan R3. Ya, salah satu syaratnya itu R3. R3-nya maka adalah 27. Nah, sekarang tinggal tugas kita menemukan apakah limitnya itu sama dengan R3. Artinya limit T menuju 3 dari T pangkat 3 min 27 per T min 3. Maka bisa T min 3 dikali dengan T kuadrat plus 3T plus 9 dibagi dengan T min 3. Nah, maka kita bisa menemukan suku yang sama, kita peroleh di sini limit T menuju 3 artinya 3 kuadrat ditambah 3 dikali 3 ditambah 9. 9 ditambah 9 ditambah 9, maka hasilnya 27. Nah, akibatnya kita bisa katakan di sini bahwa R3 sama dengan limit T menuju 3 dari RT, yaitu 27. Maka RT kontinu di 3. Nah, selanjutnya contoh ke-12. Jadi misalkan kita punya fungsi yang ke-12, fungsinya RT sama dengan di sini T pangkat 3 dikurang 27 per T min 3 untuk T tidak sama dengan 3. Dan ini RT-nya sama dengan 23 untuk T sama dengan 3. Nah, kalau ini hampir sama sebenarnya ya dengan yang ke-11, hanya saja berbeda di kondisi ini. T sama dengan 3, T sama dengan
Di sini T sama dengan 3-nya 27, di soal nomor 12 T sama dengan 3-nya adalah 23. Maka untuk syarat limitnya sudah kita cari ya, artinya limitnya tetap menggunakan fungsi ini. Sudah kita cari hasilnya 27. Artinya untuk R3 23, sedangkan limitnya 27. Maka dia tidak kontinu ya. Dengan cepat kita bisa katakan bahwa, kita bisa simpulkan bahwa RT tidak kontinu di 3. Jadi seperti itu ya, karena sudah kita cari juga sebelumnya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah yang ke nomor 13. Jadi misalkan kita punya fungsi di sini ft sama dengan t-3 untuk t kecil sama dengan 3 dan 3-t untuk t besar dari 3. Nah, ada dua kondisi, tapi kondisinya berbeda. Kalau sebelumnya sama dengan dan tidak sama dengan, kalau ini dia kecil dari sama dengan dan sama dengan, lebih besar dari. Nah, ini yang pertama, untuk lebih mudah kita tinjau dulu untuk yang F3. Syarat pertama yaitu F3. Maka F3-nya kita pakai fungsi yang mana? Pakai fungsi yang ini ya, F3. Karena di sini T kecil sama dengan 3. Kalau kita gambarkan di fungsi, di sini 3. Nah, untuk T kecil sama dengan 3, maka di sini ya, fungsinya nanti T-3. Gimana gambar fungsi T-3? Silahkan digambar. Kemudian kita punya yang warna biru, sisanya, artinya sisanya, maka kita punya di sini, untuk yang di sini, ya fungsinya 3-T. Tapi 3-nya tidak masuk. Nah, untuk yang 3-nya masuk, dia T-3. Artinya di sini F3, kita bisa tuliskan F3 kita pakai fungsi T-3. Artinya 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu gimana nih kalau limitnya? Nah, perlu diingat lagi bahwa saya kasih note di sini. Ingat bahwa limit X menuju C, Fx sama dengan L itu ada jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama ya. Sama-sama dengan L. Jadi untuk bentuk fungsi yang seperti ini, kita gunakanlah mencari limit kiri dan limit kanan karena fungsinya berbeda. Artinya ada beberapa yang harus kita kerjakan di sini. Untuk yang limit kirinya berarti kita pakai fungsi T-3 ya. Jadi limit T menuju 3 dari kiri. Ft adalah kita pakai fungsi limit T menuju 3 dari kiri, yaitu limit T-3. Maka di sini hasilnya 3 dikurang 3 ya, 0. Kemudian untuk dari kanan, limit T menuju 3 dari kanan, Ft, kita pakai fungsi limit T menuju 3 dari kanan, T3-T. 3-T, 0 juga. Akibatnya, karena limit kiri dan limit kanan ada dan sama dengan 0, sama nilainya, maka si limit T menuju 3 dari Ft adalah 0. Kemudian yang ketiga, akibatnya kita punya F3 itu sama dengan limit T menuju 3 Ft sama dengan 0. Sehingga bisa kita katakan Ft di sini kontinu di 3. Nah, selanjutnya adalah misalkan kita punya fungsi, jadi ini soal ke-14 ya. Misalkan kita punya fungsi Ft, yaitu T kuadrat kurang 9 untuk T yang kecil sama dengan 3 dan 3-T dikuadratkan untuk
T besar dari 3. Jadi, hampir mirip ya sebenarnya. Dengan soal yang ke-13, yang membedakan adalah ini ada fungsi kuadratnya. Hanya terlihat sekilas mirip saja. Nah, yang pertama kita tulis saja untuk yang F3-nya dulu. Sama, untuk kasus-kasus seperti ini terkadang lebih mudah ketika kita meninjau untuk F3-nya. Jadi F3-nya berarti kita pakai fungsi yang ini. 3 kuadrat dikurang 9, maka hasilnya 0. Kemudian, sama ya, ini ada limit kiri, limit kanan artinya. Untuk limit kirinya, limit C menuju 3 dari kiri, maka kita gunakan fungsinya adalah T kuadrat dikurang 9. Hasilnya 0. Sedangkan untuk limit kanannya, kita tuliskan di sini saja C menuju 3 dari kanan, maka kita gunakan fungsi 3 dikurang T dikuadratkan. Nah, 3 dikurang T dikuadratkan sama juga ya hasilnya 0. Akibatnya limit C menuju 3 dari FT hasilnya 0. Nah, sehingga syarat ketiga F3 sama dengan limit C menuju 3 dari FT yaitu sama dengan 0. Akibatnya kita bisa katakan di sini FT continue di 3. Nah, selanjutnya soal terakhir, soal ke-15, yaitu misalkan di sini soalnya kita punya fungsi fx yaitu sama dengan negatif 3x plus 7 untuk x kecil sama dengan 3 dan negatif 2 untuk x besar dari 3. Nah, yang pertama yang harus kita tinjau juga, kalau saya lebih mudah seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu meninjau untuk F3 terlebih dahulu. Maka F3-nya negatif 3 dikali 3 ditambah 7. Negatif 9 ditambah 7, negatif 2. Nah, kemudian untuk limitnya selanjutnya. Untuk limit kiri, limit X menuju 3 dari kiri, maka kita gunakan fungsi negatif 3X plus 7. Artinya sama juga ya, bisa kita tuliskan limit X menuju 3 negatif dari kiri, min 3X ditambah limit X menuju 3 dari kiri, 7. Maka di sini negatif 9 ditambah 7, negatif 2. Dari kanannya berapa? Dari kanan, kalau kita lihat dari kanannya, maka sudah sama dengan negatif 2 nih. Limit suatu konstanta, ingat, limit suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. 3 dari kanan dari negatif 2 adalah negatif 2. Akibatnya, kita punya limit kirinya sama dengan limit kanannya. 3 negatif dari fx itu sama dengan limit X menuju 3 dari kanan dari fx, maka limitnya nanti sama dengan negatif 2. Nah, dengan demikian, syarat ketiga juga terpenuhi. Artinya F3 sama dengan limit X menuju 3 dari fx, yaitu sama dengan negatif 2. Jadi, kita bisa katakan si fx continue di 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini. Nah, dari 15 soal tadi, kesimpulannya adalah kalian tidak perlu menghafal yang mana yang lebih dulu harus dikerjakan. Yang jelas yang syarat ketiga pasti yang terakhir ya dikerjakan. Apakah F3 sama dengan limit X menuju 3 fx atau tidak. Itu pasti syarat terakhir ya. Karena kalian harus mencari si F3-nya, harus mencari nilai limitnya. Masalah F3 dulu atau limit fx X menuju 3 dulu yang dicari itu bebas. Tidak ada urutan yang mematok itu. Nah, kemudian tipsnya adalah ketika kalian menemukan fungsi rasional
seperti beberapa soal tadi, maka kalian coba tinjau dulu, lebih mudah meninjau F3-nya dulu misalkan ya. Contoh saja di sini F3. Ditinjau aja dulu apakah nilai fungsinya ada atau tidak. Kalau nilai fungsinya saja sudah tidak ada, artinya satu syarat sudah gugur tuh. Ketika satu syarat sudah gugur, maka tidak perlu lagi kita kerjakan syarat yang lain. Artinya sudah tidak kontinu dia di titik itu. Jadi lebih mudah, sebenarnya tergantung kepada pengerja itu sendiri, tergantung pada kalian itu sendiri. Jadi yang mana cara yang lebih mudah? Kuncinya adalah tetap harus perbanyak latihan, harus perbanyak soal-soal. Nah, akibatnya kalian menemukan masalah-masalah yang baru tadi. Ketika kalian sudah terbiasa dengan masalah yang baru tersebut, maka ketika diberikan soal, kalian dengan mudah, oh ini soal ini hampir mirip sudah pernah saya kerjakan. Jadi itu tips dari saya, tips utamanya adalah perbanyak latihan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan saksikan video-video selanjutnya tentang video pembelajaran matematika. Terima kasih.